blok sikat botol ke polimer sikat botol dengan rantai samping campuran dan polimer sikat botol cangkok inti dengan rantai samping polimer blok. Polimer sikat botol pertama kali disintesis pada awal tahun 1980-an dan fokus utamanya yaitu pada pengembangan strategi sintesis polimer. Dalam artikel ini mengulas tentang sifat fisik dari masing-masing polimer sikat botol, baik dalam larutan maupun dalam lelehan. Artikel ini juga terfokus pada polimer sikat botol, termasuk polimer sikat botol cangkok inti dan rakitan sikat botol dalam larutan. Polimer sikat botol adalah jenis polimer bercabang atau cangkok dengan rantai samping polimer yang melekat pada tulang punggung linier. Polimer sikat botol ini mengandung dua jenis rantai samping yang berbeda. Polimer sikat botol dapat disintesis dengan pendekatan grafting from, grafting to, dan grafting to. Kelebihan dari grafting from adalah mendapatkan tulang punggung dari kopolimer yang sangat panjang. Kelemahannya adalah bahwa proteksi dan deproteksi bus fungsi sering diperlukan sehingga meningkatkan kompleksitas sintetik. Kelebihan dari sintesis grafting to ROM adalah sederhanaannya dibuat dalam dua langkah polimerisasi terkontrol untuk sintesis makromonomer dan diikuti oleh ROM untuk sintesis sikat botol yang tidak diperlukan bahan kimia proteksi-deproteksi. Kelemahan dari metode ini adalah makromonomer yang tidak bereaksi akan sulit dihilangkan dari produk akhirnya dan mencapai derajat polimerisasi tulang punggung yang besar. Pendekatan sintesis grafting to melibatkan tulang punggung sikat botol dan rantai samping secara terpisah diikuti dengan reaksi penyimbangan yang menempelkan rantai samping ke tulang punggung. Polimer sikat botol memiliki rantai samping yang terdiri dari dua atau lebih unit monomernya. Yang pertama, polimer campuran blok dan sikat botol rantai samping, yaitu dengan menempelkan dua atau lebih jenis rantai samping yang berbeda ke tulang punggung sikat botol. Yang kedua, campuran polimer sikat botol memiliki dua atau lebih rantai samping yang berbeda secara kimiawi yang melekat pada tulang punggung. Bagian dari sikat botol rantai samping campuran termasuk polimer sikat botol rantai samping acak atau bergantian. Yang ketiga, polimer sikat botol dibuat dengan polimer blok linier sebagai rantai samping membentuk sikat botol inti kulit. Kesimpulan dari artikel ini adalah strategi sintesis polimer untuk memproduksi polimer sikat botol yang terdefinisi dengan baik dan dalam jumlah yang cukup untuk diperlukan dalam jumlah yang besar. Polimer sikat botol dapat berfungsi sebagai bahan nano untuk pencitraan fluoresen yang ditargetkan dalam pengiriman obat. Keuntungan dari blok sikat botol dan kepolimer campuran dibandingkan kepolimer blok linier adalah bentuknya yang memanjang, ukurannya